Berita anugerah diambil dari Heidelberg Catechism. Minggu ke-7, pertanyaannya adalah, apa yang perlu diimani oleh seorang Kristen? Jawabannya mari saya undang kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijanjikan kepada kita dalam Injil, isi pokoknya diajarkan kepada kita melalui pasal-pasal pengakuan iman Kristen yang am dan pasti. Ayat firman yang melandasinya diambil dari Yohanes 20 ayat 20 Yohanes 20 ayat 31. Kita juga akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh percaya memperoleh hidup dalam namanya. Ketika kita merenungkan pertanyaan dari Katekismus Heidelberg, kita sedang dihadapkan pada jangkar objektif dari iman. Apa itu iman sejati? Iman Kristen sejati bukanlah sebuah lompatan buta di dalam kegelapan, bukan pula sebuah pengalaman emosional abstrak yang pasang surut. Iman kita memiliki dasar yang jelas, yaitu segala sesuatu yang dijanjikan kepada kita dalam Injil. Kebenaran ini begitu kokoh, am dan pasti, dirangkum ke dalam pengakuan iman rasuli sebagai standar kebenaran objektif kita. Ini juga yang mendasari gereja kita mendeklarasikan pengakuan iman rasuli di setiap ibadah minggu. Iman sejati tidak mengajak kita melihat ke dalam kelayakan diri sendiri, melainkan keluar dari diri kita, yaitu kepada janji Allah yang tidak pernah berubah. Berbicara mengenai realita natur manusia berdosa, Pendeta Yakub Trihandoko pernah menyatakan bahwa manusia berdosa memiliki kecenderungan bawaan untuk memegang kendali, bersandar pada hal-hal yang kelihatan. Apa itu? Materi, karir, performa, moral kita, yang semuanya itu adalah sandaran palsu. Dalam Injil, natur dosa dipahami sebagai kerusakan total manusia yang butuh diselamatkan hanya oleh anugerah Allah. Ada 3 makna keselamatan di dalam Injil. Yang pertama, keselamatan mutlak karena kasih karunia Allah, tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8-9, Filipi 2 ayat 13 dan 14. Keselamatan kita murni karena anugerah Allah, bukan usaha kita, bukan perbuatan baik kita. Jadi kita diselamatkan karena Allah. Bukan kita yang mencari Allah, melainkan Allah yang mencari kita. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Bukan kita yang menemukan Allah, tetapi Allah yang menemukan kita. Dan bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan bukanlah kehebatan diri kita kalau kita punya kemampuan untuk merespon keselamatan dengan ketaatan kepadanya, melainkan oleh anugerah yang Allah kerjakan juga di dalam kita. Posisi perbuatan baik dalam keselamatan tertulis di Efesus 2 ayat 10. Pernahkah kita mendengar pernyataan bahwa semua agama sama, karena sama-sama mengajarkan kebaikan? Jika hanya melihat daftar etika atau aturan moral, kekristenan mungkin tidak jauh berbeda dengan perbuatan moral tersebut. Namun perbedaan yang mendasar bukan terletak pada moral tersebut, melainkan pada dasar atau pondasinya. Kekristenan memang mengajarkan kebaikan, tetapi dasar yang berbeda. Agama berkata, lakukan yang baik, maka kamu akan diterima oleh Allah. Jadi perbuatan baik adalah syarat atau sarana untuk diselamatkan.
Namun Injil berkata berbeda. Kamu sudah diterima atau diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Karena itu hidupmu pasti berubah. Kekristenan tidak berfokus pada perubahan dari luar ke dalam, melainkan transformasi dari luar, dari dalam keluar, yang dimulai langsung dari perubahan hati. Yang ketiga, di dalam Injil ada kepastian keselamatan yang kokoh. Efesus 1 ayat 14, 1 Petrus 1 ayat 5. Keselamatan kita bersifat pasti. Kita telah menerima keselamatan dan jaminannya dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda kepemilikan Allah dan perwujudan akhirnya sampai kita disempurnakan pada akhir zaman saat Kristus datang yang kedua kali. Kabar baiknya, Kristus Yesus Sang Penebus. Kristus menggenapi tuntunan hukum Taurat. Yesus Kristus telah memenuhi dan menggenapi apa yang dituntut oleh keadilan Allah. Seluruh pelanggaran dan dosa kita telah ditimpakan dalam diri Yesus di kayu salib. Iman sebagai instrumen. Meminjam pemikiran teolog Timothy Keller. Iman itu sendiri tidak menyelamatkan kita. Kristuslah yang menyelamatkan kita melalui iman kita. Timothy Keller memberikan sebuah analogi yang sangat indah. Jika Anda berada di atas kapal yang tenggelam, ada sebuah skoci yang sangat kuat di samping Anda. Apakah tingkat ketakutan Anda saat melompat mempengaruhi keselamatan Anda? Orang yang melompat dengan keyakinan penuh dan orang yang melompat dengan tubuh gemetar, penuh keraguan, keduanya sama-sama selamat. Mengapa? Karena yang menyelamatkan mereka bukan tingkat kehebatan iman mereka saat melompat, melainkan kekuatan skoci itu tersebut. Iman kita hanyalah instrumen, sebuah tangan kosong yang gemetar, yang menyatukan kita dengan Yesus, Sang Skoci, sumber keselamatan kita. Di atas kayu salib terjadi sebuah pertukaran mulia. Yesus telah menanggung habis seluruh murka Allah yang adil atas segala ketakutan, keraguan, kedegilan intelektual, dan dinginnya hati kita. Ketaatan dan iman Yesus yang sempurna tanpa celah dianugerahkannya kepada kita, menjadi milik kita. Ketidaksetiaan kita ditimpakan kepadanya, dan kesetiaan Kristus diperhitungkan bagi kita. Bagi kita yang imannya sedang goyah, ingatlah bahwa keamanan rohani kita berdiri kokoh bukan karena kuatnya genggaman tangan kita pada Tuhan, melainkan karena kuatnya genggaman tangan Kristus yang terpaku di kayu salib demi memeluk kita, demi membungkus kita, dan mempertahankan kita sampai pada akhirnya. Jadi, keselamatan kita diberikan secara cuma-cuma, sola gratia, hanya berdasarkan jasa-jasa Kristus saja, solus Kristus. Dan Roh Kudus yang telah memulai pekerjaan baik ini melalui pemberitaan Injil, Dia juga yang akan memelihara iman kita sampai pada akhir. Mari jalani hidup baru dalam anugerah Allah. Berhentilah menatap kelayakan diri kita, tetapi teruslah memandang pada karya salib Kristus. Hiduplah dalam ketaatan yang tulus dan penuh kasih. Kita taat, sekali lagi, bukan untuk mendapatkan keselamatan atau memenangkan hati Allah, melainkan sebagai ekspresi syukur dan sukacita karena kita sudah ditebus, dipuaskan, dikasihi secara sempurna di dalam Kristus. Sebab dari Dialah dan oleh Dialah dan bagi Dialah segala sesuatu
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria.